Selamat malam, topik kali ini akan membahas tentang manajemen perusahaan. Disadur oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang, Indonesia. Adapun pokok bahasan adalah pendahuluan, definisi, studi pustaka, contoh soal, ringkasan, dan soal-soal latihan. Pendahuluan, apa sih pentingnya bisnis atau usaha? Yang pertama adalah adanya pertumbuhan atau peningkatan jumlah penduduk. Yang kedua, karena jumlah penduduk meningkat, maka perlu dalam tanda petik penciptaan lapangan pekerjaan, baik diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Yang ketiga, perlunya memproduksi barang dan atau jasa yang dibutuhkan penduduk atau konsumen. Keempat, perlunya perusahaan yang merekrut tenaga kerja untuk memproduksi barang dan atau jasa dan memperoleh imbalan dalam bentuk gaji. Dan gaji tersebut digunakan untuk memenuhi atau membeli barang dan atau jasa sesuai dengan kebutuhan atau keinginan untuk kehidupan sehari-hari. Berikutnya, perlunya perusahaan yang memproduksi barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan agar usaha tersebut dapat mempertahankan usahanya. Berikutnya adalah definisi tentang manajemen, kita sudah bahas pada topik sebelumnya, tetapi secara ringkas manajemen adalah suatu proses untuk mengkombinasikan faktor-faktor produksi 5M, yaitu man, money, methods, material, dan mesin, sehingga dapat memproduksi barang dan atau jasa secara efektif dan efisien melalui fungsi-fungsi manajemen yang terdiri daripada planning, organizing, executing, leading, and controlling untuk mencapai satu atau beberapa tujuan yang telah ditetapkan bersama. Versi lain, manajemen is the act of allocating resources to accomplish desired goal and objective efficiently and effectively. It comprises planning, organizing, staffing, leading, or directing and controlling an organization, a group of one or more people or entities, or effort for the purpose of accomplishing a goal. Sedangkan definisi bisnis adalah kegiatan memperjualbelikan barang dan atau jasa dengan tujuan memperoleh laba dan barang dan atau jasa tersebut dijual kepada konsumen. Bisnis dari bahasa Inggris, bisnis dari kata busy yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk adalah mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Business is organization undertaking commercial, industrial, or professional activity. Sedangkan manajemen bisnis adalah suatu kegiatan dalam merancang, mengelola, dan mengoperasikan suatu usaha bisnis yang mencakup semua pengaturan baik dari proses pengerjaan, pengelolaan, sampai cara mencapai suatu tujuan bisnis yang diinginkan dan memperoleh keuntungan. Atau manajemen bisnis adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penerapan tindakan, dan pengendalian tindakan apapun dalam suatu bisnis dengan tujuan terciptanya dalam tanda petik suatu sistem kerja yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bisnis atau perusahaan dan memperoleh keuntungan. Business management atau management of a business, rule number 1 is delegation. Assign the best qualified people to each position and trust your staff to do the work instead of trying to do everything yourself. It includes all aspects of overseeing and supervising business operation. Ada beberapa kelompok bisnis berdasarkan aktivitas. Yang pertama, manufaktur, bisnis jasa, pengecer dan distributor, bisnis pertanian dan pertahanan pangan, bisnis finansial, bisnis informasi, utilitas, bisnis real estate, bisnis transportasi, dan bisnis online. Yang pertama adalah manufaktur, adalah bisnis yang memproduksi produk yang berasal dari barang mentah atau komponen-komponen
kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan. Contoh bisnis manufaktur, ada perusahaan yang memproduksi barang fisik, misal mobil, pipa baja, sepeda motor. Yang kedua, bisnis jasa adalah bisnis yang menghasilkan barang yang tak tampak, intangible. Bisnis ini mendapatkan keuntungan dengan cara meminta bayaran atas jasa yang mereka berikan. Contoh konsultan, akuntan publik, dan psikolog. Yang ketiga adalah pengecer dan distributor, adalah pihak yang berperan sebagai perantara barang dan atau jasa antara produsen dengan konsumen. Kebanyakan toko dan perusahaan yang berorientasi konsumen adalah distributor atau pengecer. Yang keempat, bisnis pertanian dan pertambangan adalah bisnis yang memproduksi barang-barang mentah seperti tanaman, komoditas, karet, kelapa, kelapa sawit, mineral, tambang, emas, tambang tembaga, batu bara, minyak. Bisnis finansial adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dari investasi dan pengelolaan modal, misalkan perbankan. Yang keenam, bisnis informasi adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan terutama dari penjualan kembali properti atau intelektual, hak paten atau intellectual property, misalkan saja penjualan keping CD daripada lagu atau musik atau buku yang dihasilkan atau peralatan. Utilitas adalah bisnis yang mengoperasikan jasa untuk publik seperti listrik yang dilaksanakan oleh perusahaan listrik negara dan air minum atau perusahaan daerah air minum dan biasanya didanai oleh pemerintah. 8. Bisnis real estate adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan dengan cara menjual, menyewakan, dan mengembangkan properti, rumah dan bangunan ataupun apartemen. Bisnis transportasi adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dengan cara mengantarkan barang dan atau individu dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Perusahaan otobus atau travel agent. Bisnis online adalah bisnis yang dilakukan secara online lewat internet. Pada bisnis online, barang atau jasa apa saja yang diperjualbelikan layaknya pada bisnis pada umumnya. Beberapa media yang bisa dimanfaatkan misalnya website atau laman Facebook, Twitter, Instagram, dan yang lain. Bentuk dasar kepemilikan bisnis ada 4, yaitu perusahaan perseorangan, persekutuan, perseroan, dan koperasi. Perusahaan perseorangan adalah bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh satu orang. Pemilik perusahaan perseorangan memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan atas harta perusahaan. Perusahaan ini dikelola secara perorangan serta memiliki tanggung jawab penuh terhadap kelangsungan perusahaan dan modal yang berasal dari milik sendiri. Yang kedua adalah persekutuan, adalah bentuk bisnis di mana 2 orang atau lebih bekerja sama mengoperasikan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, sama seperti perusahaan perseorangan. Setiap sekutu atau anggota persekutuan memiliki tanggung jawab tak terbatas atas harta perusahaan. Persekutuan dapat dikelompokkan menjadi persekutuan komanditer, CV, dan firma. Yang ketiga, perseroan adalah bisnis yang kepemilikan dipegang oleh beberapa orang dan diawasi oleh dewan direktur. Setiap pemilik memiliki tanggung jawab yang terbatas atas harta perusahaan. Yang keempat adalah koperasi, adalah bisnis yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
Beberapa komponen pada manajemen bisnis adalah manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen produksi. Manajemen keuangan yang baik sangat dibutuhkan dalam sebuah pengelolaan bisnis. Fungsinya sendiri meliputi banyak aspek seperti arus kas yang baik, ketersediaan dana operasional, pembuatan laporan rugi laba perusahaan. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia menyangkut aspek ketersediaan karyawan, penilaian dari kinerja karyawan, dan termasuk di dalamnya penyediaan jenjang karir. MSDM akan sangat membantu suatu perusahaan dalam menentukan standar keterampilan, pengaturan upah karyawan, memberikan kejelasan terhadap hak dan kewajiban karyawan, dan pemilihan karyawan berprestasi yang bisa menjadi key person perusahaan untuk menentukan tujuan perusahaan. Ketiga adalah manajemen pemasaran, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penentuan target, hasil, serta sampai dengan evaluasi pencapaian pemasaran. Tujuan manajemen pemasaran adalah meningkatkan penjualan dan dikenalnya produk di pasar atau branding. Pada umumnya, bauran pemasaran 4P yaitu product, price, place, dan promotion. Semua hal itu harus dibuat, dihitung, dan dianalisis secara rinci sebelum suatu produk diluncurkan atau dijual agar keberhasilan penjualan produk tersebut lebih banyak. Yang keempat, kegiatan dalam manajemen produksi berkaitan dengan hal-hal bagaimana suatu proses produksi dapat beroperasi dengan baik sehingga akan menghasilkan barang dan atau jasa yang lebih bermanfaat dan cocok untuk target market yang sudah ditentukan. Aspek-aspek manajemen produksi meliputi perencanaan produksi, barang dan atau jasa yang akan diproduksi, mutu barang, jumlah barang, bahan baku, dan juga pengendalian terhadap proses produksinya. Beberapa kiat yang bisa dilakukan untuk menerapkan manajemen bisnis. Yang pertama, harus memahami dengan sangat baik jenis usaha yang akan dilakukan. Jangan usaha karena ikut-ikutan, tetapi harus tahu rinci, detail tentang usaha dari segi permodalan, pemasok, supplier, target market 4P, harga produk, biaya operasional, jumlah karyawan, dan yang dibutuhkan, macam barang dan atau jasa, dan kapasitas produksinya. Yang kedua, melakukan pemasaran yang tepat, mulai dari menentukan segmentasi, targeting, product positioning, sampai kepada promosi online ataupun offline. Yang ketiga, harus mempunyai laporan keuangan yang baik dan rapi, karena laporan keuangan sangat penting untuk menentukan kebijakan strategis apa yang harus diambil dan juga sebagai indikator sehat atau tidaknya bisnis yang dioperasikan. Yang berikutnya adalah selalu melakukan evaluasi terhadap strategi pemasaran produk dan sumber daya manusia agar dapat lebih meningkatkan performa bisnis serta untuk menghindari atau meminimisasikan kesalahan. Yang kelima adalah gunakan software, perangkat lunak atau aplikasi untuk mempermudah dalam mengendalikan penerapan manajemen bisnis. Software yang tepat dapat mengelola berbagai divisi dengan lebih efisien dan akurat. Ringkasan, topik ini telah membahas tentang definisi manajemen, definisi bisnis, dan definisi manajemen bisnis. Yang kedua, kelompok bisnis berdasarkan aktivitas, bentuk dasar kepemilikan bisnis, beberapa komponen dalam manajemen bisnis, dan beberapa kiat yang bisa dilakukan untuk menerapkan manajemen bisnis. Soal-soal latihan adalah definisi tentang manajemen bisnis dan manajemen bisnis,
kelompok bisnis berdasarkan aktivitas, bentuk dasar kepemilikan bisnis, beberapa komponen pada manajemen bisnis, beberapa kiat yang bisa dilakukan untuk menerapkan manajemen bisnis, dan yang terakhir, berikan contoh masing-masing pada poin 2, yaitu kelompok bisnis berdasarkan aktivitas. Ada 10 kelompok. Daftar pustaka, ini beberapa daftar pustaka, biodata, kemudian terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Sampai bertemu lagi di topik yang akan datang.